Kembali lagi di Portal Politik memang sedikit menggelitik saat PDI Perjuangan menantikan pertemuan dengan Prabowo Subianto, tentunya untuk membahas apakah PDI akan bergabung atau tidak. Namun, yang menjadi perhatian PDIP seolah bermuka dua karena di sisi lain PDIP pun memberikan gugatan terhadap Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia. Seharusnya jika membuka peluang untuk bergabung ke dalam koalisi Prabowo, tentunya PDIP harus mengakui pula Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia. Dan hal itulah yang akan disampaikan oleh pemaparan kita kali ini. Langsung kita simak informasinya. Perdata Rizik Syihab CS ya, yang kepada Pak Jokowi. Ya. Yang ternyata berita terbaru ditunda ya. Ya. Ditunda sampai tanggal 22 ya, atau apa. karena ada dokumen yang diminta hakim untuk ditambahkan. Nah, belum lengkap lah. Ya, gitu. ya. Terus kemudian PT UN. Ya. Nah, PT UN gugatan PDIP kepada KPU Ya. terhadap penerimaan pencalonan Gibran gitu kan. Dan itu tanggal 10 nanti Ya, katanya. ya, ya. Dua Dan hari. spekulasi turunannya. Oh iya, spekulasinya. Bahwa Gibran akan batal dicalonkan. Iya, terus dan digantikan oleh Puan Maharani. Sudah aja penggantinya itu udah muncul nama-namanya. Terus Jokowi ketar-ketir. Iya, Jokowi ketar-ketir, deg-degan gitu Iya, kan, melihat makanya dia ketar-ketirnya itu karena bukan hanya soal PT UN itu ya, tapi soal rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Jadi Tempo menarasikan bahwa Jokowi sudah mengusulkan kepada Pak Prabowo agar nggak usah ketemu lah gitu kan. Iya, iya. Nah, terus juga soal Fufu Fafa ini, Iya, Mr. Q, masih rame kan? Nah, ini Tempo juga Terus digoreng terus ya Digoreng. bahwa keluarga Pak Prabowo nggak nyaman, Ya, ya, nggak ya. happy lah gitu Iya. ya. Terus ada upaya dari istana untuk Iya. memitigasi soal dampak destruktif dari Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran. Intinya adalah upaya untuk merenggangkan hubungan Prabowo dengan Gibran ini masih berlanjut dan delegitimasi terhadap Jokowi masih berlanjut gitu ya. Nah, yang menarik survei indikator Iya. yang beberapa hari lalu, indikator ini kan lembaga survei kredibel ya, Iya. menyatakan tingkat kepuasan Pak Jokowi itu 75%. Iya. Menjelang akhir loh ini. Iya. 75%. Jadi ini kayak lah diserang begitu masif tapi kok tingkat approval rate masih konstan, Iya. konsisten tinggi. Iya, iya. Nah, gimana kita melihat semua itu, Mr. Kim? Iya, iya. Pertama pasti halu ya orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ketar-ketir ya. Karena kan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi sangat-sangat tinggi, 75%. Ya lepas dari berbagai macam pro kontra, lepas dari berbagai macam serangan-serangan, kalau eranya Pilpres ya atau masih jadi kandidat, Pak Jokowi ini mungkin dijuluki sebagai Teflon kandidat. Teflon itu mau dikasih elemen ditembakin pakai apapun nggak ada yang lengket, rontok semua gitu. Ini Teflon presiden. Teflon presiden ya. Jadi diserang pakai isu apapun juga ternyata kepuasannya masih sangat-sangat tinggi. Selain kepuasan tinggi ya, kalau indikator juga mengatakan bahwa harapan terhadap kepresidenan mendatang ya Prabowo Gibran itu 80-an%. 84%. Jadi mereka sangat tinggi. Publik, iya publik mayoritas optimis gitu. Dan itu penting sekali karena apa? Karena orang kan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu gagal, tidak berhasil, sudah dibantah dengan angka kepuasan 75%. Ya. Dan konsekuensi dari vonis bahwa Pak Jokowi gagal itu, maka keberlanjutan itu tentunya adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Faktanya, faktanya Pak Prabowo yang jelas-jelas keberlanjutan dari Pak Jokowi, angka optimismenya 84%. Nah, makanya yang mengatakan Pak Jokowi itu ketar-ketir, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak kompak, Pak Prabowo meninggalkan saja Pak Jokowi, itu sebetulnya semua itu bukan informasi, tapi itu framing ya dari sumber-sumber yang bernama bocor halu. Bocor halu disebut halu karena itu sebetulnya halusinasi dia sendiri. Gitu. Dan karena halunya banyak jadi halus. Oh, jadi sebetulnya begitu ya? Iya. Jadi bocor halus itu adalah plural. Iya, plural. Iya. Karena halu. Dari halu ya. Iya, betul. Iya, banyak halunya memang. Misalnya dalam
dalam acara terakhir itu mengatakan, Pak Jokowi jangan memproses KPK. Loh, Pak Jokowi ini masih menjabat sampai tanggal 20. Kalau dia mengatakan seperti itu, maka dia ini nggak ngerti aturan, nggak ngerti konstitusi. Gitu. Si temponya. Temponya ini, ya, bocor halu, bukan tempo ya. Bocor halu. Menurut saya kita harus membedakan antara tempo dengan bocor halu. Oknum ini oknum. Oknum, belum tentu tempo seperti itu. Ya, bocor halu aja ini. ya, Kalau saya lihat ini, apa namanya, nyinyir-nyinyirnya gitu ya kan, halu-halunya itu ya cuman mereka-mereka aja gitu. Belum tentu yang lain juga begitu. Gak boleh mengambil keputusan. Loh, dia masih menjabat kok bisa-bisanya Anda mengatakan tidak boleh. Terus kemudian Pak Jokowi membuat apa? Badan Komunikasi Kepresidenan, kemudian Badan Gizi Nasional, dianggap bahwa itu inisiatif Pak Jokowi dan nggak boleh dilakukan. Loh, ini kan jelas-jelas ini adalah untuk menyiapkan keberlanjutan transisi kepada Pak Prabowo. Kok nggak bisa melihat hal-hal yang semudah itu, sejelas itu gitu loh. Badan Gizi Nasional sudah jelas-jelas dibuat untuk menyelenggarakan kegiatan makan bergizi gratis yang merupakan programnya Pak Prabowo. Kok masih dilarang Pak Jokowi menyiapkan? Halu lagi nih. Aneh. Jadi yang harusnya boleh malah dilarang, seperti apa, misalnya kayak memproses pimpinan KPK yang dilarang, yang seharusnya tidak dikerjakan malah disuruh-suruh gitu loh. Iya, itu makanya ketuker-tuker gitu. Nah, yang jelas Mas, dari surveinya indikator itu kita lihat bahwa memang tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih sangat tinggi. Dan sebelum indikator itu kan juga sudah ada survei-survei provinsi ya, poltreking misalnya. Ya. Misalnya di Jawa Timur saya ingat kepuasannya 85%, ya. Jawa Tengah 85%, ya. Kalimantan Tengah, kebetulan saya ingat karena itu kampung halaman kedua saya, itu 85% juga. Sumut, Sumatera Utara 78 pokoknya. 78%. Jadi sebetulnya pro kontra yang terjadi pada hari ini, terutama yang kontranya, itu memang itu disuarakan oleh segelintir kecil orang lah ya. Dan memang orang-orang ini juga kalau kita bicara populasi datang dari segmen-segmen tertentu ya, misalnya cenderung kota dan kelompok-kelompok sosiologis tertentu pula. Nah, dalam survei indikator itu juga kan ada beberapa evaluasi terhadap berbagai bidang. Jadi misalnya soal yang paling tinggi itu soal toleransi. Kalau masalah di zaman Pak Jokowi itu paling tinggi 86%. Lalu soal kebebasan berbicara juga masih tinggi 76-78%. Ada yang rendah. Tapi sebetulnya survei indikator itu menunjukkan apa yang disebut oleh Gus Ulil ya apa tamu tetapnya Mas Al juga ya. Rising Star-nya Cokro TV ini. Rising Star-nya podcast Indonesia zaman now ini ya. Salah satu rising star kita adalah ketua PBNU. Ketua PBNU ya. Jadi beliau ini saya kira bagus untuk menavigasi proses transisi dan menuju ke arah pemerintahan ke depannya. Dia kan mengatakan bahwa ya kita itu kalau bernegara, bermasyarakat itu ada yang namanya multiple maslahat itu. Saya kira survei itu menunjukkan adanya multiple maslahat. Bahwa satu-satunya realita dalam politik Indonesia atau dalam negara Indonesia itu ya bukan demokrasi saja gitu. Ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan itu juga evaluasinya sangat bagus, sangat tinggi dari masyarakat Indonesia dalam surveinya indikator. Ada yang rendah. Nah, saya juga mau menambahkan begini, bahwa indikator penurunan demokrasi yang sering dikutip oleh kelompok kontra, itu sebetulnya Anda tahu nggak angkanya berapa? Yang sering dikutip itu kan Economist Intelligence Unit. Ya. Nah, Economist Intelligence Unit itu data 2022 dibandingkan dengan 2023, 2024 belum ada. 2022 itu angkanya 6,7, skornya 6,7. Kemudian tahun 2023 itu 6,5. Out of berapa? Kalau nggak salah angka tertingginya 9 ya, apa 10 lah 10, gitu. Okay. 9 apa 10 gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat angka itu, ya turunnya cuma 0,2. Bukan turun dari berapa 6,7 jadi 3,7 atau 2,7, bukan Mas.
ya turun 0,2%, 2 poin saja, 0,2 poin saja. Dan kalau dalam kategorisasi dari Economist Intelligence Unit, negara-negara itu dibagi dalam 4 kategori. Pertama itu otoritarian alias tidak demokratis, kemudian hybrid regime, jadi ada elemen otoriternya, ada elemen demokratisnya, barangkali kebebasannya, lalu kemudian ada flow demokrasi yang tidak sempurna atau tidak penuh, baru kemudian yang keempat itu full demokrasi. Nah, full demokrasi itu angkanya 8 ke atas. Jadi kita ini nggak turun jadi otoritarian, nggak turun juga jadi hibrid demokrasi, kita tetap demokrasi tapi flow demokrasi, belum full demokrasi. Gitu. Jadi, tapi poin ini, tema ini saya kira perlu kita bicarakan terpisah ini. Kita kan membahas soal demokrasi itu di episode berikutnya. Tapi nggak apa-apa, tidak lanjutkan aja. Nanti ada ini teaser. Saya tambahan dikit ya. Misalnya indikator demokrasi Indonesia yang